Pemirsa, meski lagu Lonjak-Lonjak yang dinyanyikan Joshua hanyalah sebuah lagu iklan, namun lagu itu cukup populer. Tetapi siapa sangka kalau sebenarnya lagu itu mengundang masalah antara Nugi sebagai pencipta dan Iwang Nur Said sebagai arranger musiknya. Karena merasa tidak dilibatkan dalam proses penjualan lagu Lonjak-Lonjak itu, Iwang Nur Said melakukan protes kepada Nugi. Iwang sebagai penata musik lagu tersebut menilai tindakan Nugi tidaklah fair. Bagaimana? Pede-pede aja, Karena apa? pede Sesuai selalu. dengan keinginan. Kelewat pede ya jadinya malu kalau kita jadi pengantin sendirian di sini, ya Allah tolong nggak ada kayaknya kayak gue, sakit bener Eke ya Allah. Pemirsa, inilah kabar terbaru dari grup band Bunglon. Ternyata vokalis wanitanya yang bernama Fadia sudah menikah dan punya seorang anak. Tapi kabarnya sudah sejak setahun yang lalu Fadia bercerai dari suaminya. Menurut sebuah tabloid hiburan, sebelumnya Fadia enggan mengakui statusnya sebagai wanita menikah karena pertimbangan popularitas. Pemirsa, grup band Bunglon saat ini bisa dikategorikan sebagai grup yang menapak tangga popularitas. Tentulah hal yang wajar jika keberadaan grup ini juga menjadi sorotan pers. Di antaranya tentang vokalis grup Bunglon Fadia yang dikabarkan tengah mengurus perceraiannya dengan suaminya yang seorang warga negara asing. Pada sebuah tabloid hiburan, Fadia membantah isu perceraiannya dan mengaku sebagai wanita single. Khusus kepada Cek dan Dicek, Fadia menjelaskan status pernikahannya. Saya udah bercerai udah lama, udah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Emang itu benar dan bukan gosip. Sekarang saya single parents. Itulah pemirsa pengakuan Fadia tentang status dirinya saat ini. Lalu bagaimana dengan kabar kalau selama ini Fadia menutupi status dirinya itu termasuk kepada produsernya? Enggak ada sama sekali kok. Bisa dicek ke record company-nya aja langsung, mereka udah tahu dari lama. Saya lebih prefer kalau ini nggak dibicarain, boleh nggak? Soalnya itu udah pas dan ini nggak enak buat saya gitu kalau. Meski enggan membicarakan masalah pribadinya kepada media, namun toh pada akhirnya pers mencium juga ihwal pernikahan Fadia. Bagaimana reaksi Fadia ketika ada media yang membongkar masalah pribadinya itu? Ya mungkin saya terima kasih juga sama media yang mau mempublikasikan mengenai kehidupan pribadi saya. Sebenarnya saya juga bingung gitu, soalnya kan saya cuma penyanyi band ya. Kalau bisa dilihat kan lebih baik dari segi musikalitas bandnya gitu. Bukan saya aja gitu. Kalau saya solo sih mungkin lain ya gitu. Tapi ya saya terima kasih gitu. Dari pernikahannya itu Fadia memiliki seorang anak. Setelah bercerai, pada siapakah hak asuh sang anak itu jatuh? Iya, ikut saya. Kita pisah baik-baik dan nggak ada masalah. Setelah para penggemarnya mengetahui status dirinya, adakah itu membawa pengaruh pada karirnya di dunia musik? Saya rasa enggak ya, yang penting kan musikalitas saya, dan selama itu nggak mengganggu, saya rasa nggak ada masalah. Pemirsa, lagu Lonjak-Lonjak ciptaan Nugi dinyanyikan oleh Joshua dalam sebuah iklan produk makanan instan dengan syair yang sudah diubah. Ternyata lagu itu kemudian bermasalah. Nugi dianggap telah menjual lagu itu tanpa sepengetahuan Iwang Nur Said, pemusik yang telah menciptakan aransemen lagu Lonjak-Lonjak. Pemirsa, meski lagu Lonjak-Lonjak yang dinyanyikan Joshua hanyalah sebuah lagu iklan, namun lagu itu cukup populer. Tetapi siapa sangka kalau sebenarnya lagu itu mengundang masalah antara Nugi sebagai pencipta dan Iwang Nur Said sebagai arranger musiknya. Karena merasa tidak dilibatkan dalam proses penjualan lagu Lonjak-Lonjak itu, Iwang Nur Said melakukan protes kepada Nugi. Iwang sebagai penata musik lagu tersebut menilai tindakan Nugi tidaklah fair. Bagaimanakah persoalan itu sebenarnya? Ya awalnya saya nggak pernah lihat, nggak pernah nonton TV. Terus istri saya tuh jarang saya nonton TV. Istri saya bilang, loh, kok itu lagu apa iklan So Good, kok kayak musiknya kayak kamu sih? Wah masa sih, kita lihat memang mirip gitu ya. Mungkin bisa dibilang sama. Terus tiap ketemu teman selalu bilang, oh bagus ya iklan yang itu, yang musik yang lu bikin. Terus saya merasa itu bukan saya yang buat dan saya nggak pernah
uh, terlibat di situ, tapi musiknya musik saya gitu. Sebenarnya di situ lagu itu ada berapa persen musiknya ide saya gitu. Walaupun mungkin lagu itu diganti lirik dan musiknya dibuat baru, tapi musik itu kira-kira 90% sampai 95% tuh sama yang di Lonjak-Lonjak. Dalam hal ini ada istilahnya pemplagiatan karya di musik, bukan lagu ya, tapi musik. Jadi ada plagiat karya musik, yaitu pencaplokan ide atau pencaplokan karya intelektual. Begitulah keterangan Iwang Nur Said. Lalu bagaimana penjelasan versi Nugi? Ya itu cuman masalah komunikasi yang nggak lancar, miscommunication antara pembuat iklannya dengan mungkin kalau saya sendiri saya udah diinform, saya sendiri udah dikasih tahu dan udah ada kontraknya. Mungkin cuman dengan pihak Mas Iwang yang sebagai arranger musik itu untuk album Joshua kemarin Lonja-Lonja yang belum diberitahu. Jadi kesannya dia kaget gitu loh, kok lagunya ada di situ padahal dia yang bikin musik dan dia ngerasa nggak bikin musik untuk album untuk iklan tersebut. Jadi ya cuma masalah nggak diberitahunya aja. Dan bagaimana pula Nugi menanggapi tuduhan Iwang Nur Said yang mengatakan telah terjadi plagiat dalam karya cipta lagu Lonjak-Lonjak itu? Saya juga wah nih takutnya sangkain saya lagunya orang saya ambil gitu segala macam. Ya kalau sampai parah seperti itu saya enggak gitu. Moga-moga saya amit-amit jangan pernah sampai merasa jiplak lagu orang. Saya takut banget karena saya sendiri sebagai orang yang dan juga menentang gitu loh, penjiplakan plagiator tuh buat saya kayaknya kita tidak menghargai diri kita sendiri sebagai kreativitas yang bisa dipakai gitu kalau kita menjiplak lagu orang. Iwang merasa perannya sebagai penata musik dalam kasus ini tidak dihargai oleh Nugi sebagai pencipta lagu. Terus terang aja, selama berapa tahun saya jadi penata musik di Indonesia, saya belum pernah mendapat royalti sebagai pemain musik. Dan saya merasa kok masih ada gitu tega-teganya orang yang mengambil karya orang, sementara nasib si penata musik aja belum jelas untuk mechanical right-nya. Terus masih ada lagi yang mencaplok haknya si penata musik tadi. Karena saya yang bikin lagu, jadi mungkin mereka minta izinnya merasa cukup dengan saya sebagai pembuat lagu gitu. Karena mau nggak mau kan lagunya yang mau dirubah gitu. Cuman terus akhirnya ya kepentingan yang lain ternyata juga harus dipikirkan. Sejauh ini pihak Nugi maupun Iwang nampaknya berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Namun urusan dengan pihak biro iklan belumlah tuntas. Saya dengan Nugi sudah selesai, udah kelar. Nugi sudah datang ke rumah, terus sudah menyatakan khilaf, terus sudah meminta maaf, terus saya diganti rugi. Jadi apa yang Nugi dapat sebagai supervisi dalam produk iklan tersebut, saya dikasih ganti rugi setengah. Jadi baru saya menugi, tapi yang lain-lain belum. Apakah ada rencana Iwang Nur Said untuk menuntut secara hukum atas sengketa lagu Lonjak-Lonjak ini? Oh, saya enggak ini kok. Saya ya dari dulu cinta damai, soalnya saya nggak pernah mau nuntut orang, saya nggak pernah mau orang punya dendam dan saya punya dendam, itu enggak. Jadi dalam hal ini yang saya lihat bahwa kalau mereka menyelesaikannya dengan cepat, berarti itu juga turut membantu proses menghargai atau menghormati hak orang gitu. Yang saya lihatnya itu. Pemirsa, beberapa berita singkat tentang kegiatan para artis telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Kita simak agenda selebriti. Pemirsa, Selasa 14 November lalu, Planet Hollywood Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Kafe yang sahamnya dimiliki artis-artis Hollywood ini menyelenggarakan acara dengan dipandu VJ MTV Shanti yang sekaligus menyanyikan lagu-lagu dari albumnya. Tampil pula kelompok warna memeriahkan acara. Juga datang malam itu adalah artis Dewi Sandra yang baru saja dideportasi didampingi suaminya Surya Saputra. Kamis malam 16 November berlangsung acara Sony Music di Hard Rock Cafe Jakarta. Tika Panggabean dan Dani dari P Project tampil memandu acara, sedangkan kelompok KSP Band tampil membawakan lagu-lagu Latin dari album Ricky Martin.